Cicero adalah seorang ahli pemikir terbesar tentang negara dan hukum advokat dari bangsa Romawi. Ia hidup pada tahun 1643 sebelum Masehi. Ia juga seorang ahli kesusastraan dan ahli pidato. Pernah jadi pula ia menjadi seorang dalam banyak hal. Ia meniru hasil-hasil karya dari sarjana-sarjana Yunani. Ini terjadi dari nama kedua buku karangannya yang sangat termasyhur, yaitu De Republica tentang negara dan De Legibus tentang hukum atau tentang undang-undang. Dalam kedua buku karangannya itu ternyata dengan jelas bahwa susunannya meniru susunan daripada buku-buku karangan Plato. Tetapi meskipun demikian isinya jauh lebih kurang bernilai bila dibandingkan dengan buku-buku karangan Plato, karena Cicero tidak banyak menunjukkan hasil pikiran-pikirannya yang asli. Negara menurut Cicero adanya itu adalah merupakan suatu keharusan dan yang harus didasarkan atas ratio manusia. Ajaran Cicero ini sebetulnya meniru dan disesuaikan dengan ajaran kaum Stoa. Pengertian ratio di sini yang dimaksud oleh Cicero adalah ratio yang murni, yaitu yang didasarkan atau menurut hukum alam kodrat. Jadi tidaklah seperti ajaran Epicurus yang menganggap bahwa negara itu adalah merupakan hasil daripada perbuatan manusia dan fungsinya hanya sebagai alat saja daripada manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Mengenai bentuk pemerintahan, Cicero berpendapat bahwa bentuk yang baik itu adalah bentuk yang merupakan campuran dari tiga bentuk pemerintahan yang baik-baik pula. Kiranya di sini yang dimaksudkan adalah campuran dari bentuk pemerintahan monarki, aristokrasi, dan republik, tetap meskipun tiap-tiap orang itu dapat mengambil bagian dalam pemerintahan. Kiranya demokrasi adalah merupakan lawan daripada bentuk gabungan tersebut. Mengenai pendapatnya tentang hukum, Cicero mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang didasarkan atas ratio yang murni tadi, dan oleh karena itu hukum positif harus berdasarkan atas dalil-dalil atau asas-asas hukum alam kodrat rasio yang murni. Jika tidak demikian, maka hukum positif tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat. Bagi Cicero, hukum adalah satu-satunya ikatan dalam negara, sedangkan keadilan itu hanya dapat dicari melalui untuk keperluan keadilan itu sendiri tanpa dicampuri pamrih tertentu. Akan tetapi, hukum alam dan kesusilaan atau moral yang berdasarkan alam kodrat itu tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain. Demikianlah ajaran kaum Stoa itu selalu mempengaruhi cara berpikir tentang negara dan hukum. Hal ini ada pula pada Seneca. Yang ketiga ada Seneca. Seneca yang pernah menjadi guru Kaisar Nero. Ia meninggal pada tahun 65 sesudah Masehi. Pada waktu hidupnya, Romawi telah mengalami kebobrokannya. Kekuasaannya negara hanya tinggal pada kekuatan bala tentaranya. Raja-raja yang memegang pemerintahan telah rusak akhlaknya, sedangkan orang hanya mempunyai kemungkinan menarik diri ke alam kebatinannya sendiri. Demikianlah juga yang dijalankan oleh Seneca. Mulai saat itu, orang mulai melepaskan diri dari adat kebiasaan luhur yang turun-temurun pada bangsa Romawi untuk mengabdi pada negara. Ini adalah merupakan suatu perubahan yang besar sesudah orang berabad-abad lamanya memegang teguh adat kebiasaan yang demikian. Orang mulai menjauhkan diri dari urusan-urusan kenegaraan dan mendalami kebatinannya. Pemerintahan dari Kaisar Marcus Aurelius yang tersusun dengan baik pun menunjukkan ketidakmampuannya melawan perkembangan sejarah yang berdasarkan alam kodrat itu. Dengan demikian, kerajaan dunia Romawi yang bagaimanapun kuatnya dan yang disusun menurut sistem ketatanegaraan yang praktis dan secara yuridis, tetapi kaku, kerajaan ini jatuh dalam keadaan bobrok. Hal ini disebabkan karena adanya bagian yang lemah daripada susunan ketatanegaraannya,
yaitu bagian sosial etis. Juga kelemahan itu terdapat pada sistem atau politik pemerintahannya, yaitu sistem divide et impera. Oleh karena itu, Imperium Romawi tidak dapat mencapai kerajaan rasional yang mempunyai kesatuan adat kebiasaan, bahasa, agama, serta ketatanegaraan seperti kerajaan Yunani. Kerajaan Yunani dahulu sebagai negara yang kecil, tetapi mempunyai kesatuan yang kuat, dapat menaklukkan kekuasaan yang besar dari Persia. Tadi telah dikatakan bahwa kelemahan daripada bangsa Romawi juga terletak pada sistemnya divide et impera, karena di sini orang dapat menggunakan tipu muslihat dan kesebagiannya asal itu untuk kepentingan negara. Hal ini menyebabkan setelah bangsa-bangsa yang ditaklukkan itu menjadi sadar kembali mengadakan perlawanan terhadap Romawi. Inilah hal-hal yang menyebabkan kerajaan dunia Romawi menjadi terpecah belah dan jatuh. Setelah jatuhnya Imperium Romawi, maka sejarah pemikiran tentang negara dan hukum memasuki zaman abad pertengahan. Pemikiran tentang negara dan hukum pada zaman abad pertengahan ini tidak secara langsung dikuasai oleh masalah-masalah keduniawian, terutama yang berhubungan dengan kepentingan material, dan bukan lagi dari sudut filsafat, melainkan ditinjau dari segi ketuhanan, dari segi agama, dan memang sesungguhnya lah bahwa perkembangan sejarah pemikiran tentang negara dan hukum pada zamannya abad pertengahan ini berbarengan dengan timbul dan berkembangnya agama Kristen yang nantinya akan menimbulkan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang bersifat teokratis. C. Zaman abad pertengahan di atas telah dikatakan bahwa setelah jatuhnya Imperium Romawi, sejarah pemikiran tentang negara dan hukum memasuki zaman baru, yaitu zaman abad pertengahan. Biasanya orang berpendapat bahwa zaman abad pertengahan ini dimulai dengan tahun 476, yaitu tahun keruntuhan kerajaan Romawi Barat. Akan tetapi, Augustinus, ahli pemikir besar tentang negara dan hukum yang menciptakan ajaran-ajaran baru pada zaman itu, hidup 430, sedangkan setengah abad lebih dahulu, yaitu pada tahun 354 jatuhnya kerajaan Romawi Barat yang ditandai dengan penutupan praktek tentang negara dan hukum dari bangsa Romawi. Baru terjadi setengah abad kemudian, dihitung dari tahun 476 tadi, yaitu dengan diselenggarakannya kodifikasi undang-undang oleh Raja Justinianus dari kerajaan Romawi Timur. Jatuhnya peradaban bangsa Romawi maka tidak dapat dihindarkan dari keruntuhan ketatanegaraannya. Sedang sebaliknya, kekuasaan dari agama Kristen semakin berkembang terus dan kemudian menggantikannya. Karena tidak sedikit kaisar-kaisar yang memberi hak kepada penganut-penganut agama Kristen ini, maka kemudian timbul susunan organisasi gereja yang ada hubungannya dengan urusan-urusan keduniawian, yaitu suatu kekuasaan keduniawian yang semula ditolak oleh kaum gereja, tetapi dalam perkembangan selanjutnya hal ini merupakan suatu soal yang tidak dapat diabaikan. Pada zaman abad pertengahan ini tidak banyak memberikan kesempatan terhadap perkembangan pemikiran tentang negara dan hukum serta ilmu pengetahuan lainnya, karena cara orang berpikir pada zaman abad pertengahan itu kurang kritis. Segala hal di dunia ini selalu dikembalikan kepada asalnya, yaitu Tuhan. Jadi terjadilah segala sesuatu di dunia ini karena sudah dikehendaki oleh Tuhan. Dengan demikian lenyaplah alasan yang kuat bagi orang untuk mengadakan pemikiran tentang negara dan hukum. Pemerintah kerajaan membiarkan segala sesuatunya di lapangan agama, kesusilaan, dan adat-adat istiadat, asal saja hal itu semua tidak membahayakan kerajaannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apa yang sejak semula menarik perhatian istimewa dari pemerintahan kerajaan Romawi terhadap penganut-penganut
agama Kristen tersebut ialah adanya sikap yang istimewa dari mereka terhadap pemerintah kerajaan, sebab mereka tidak mau mengenal dan menerima sikap yang lazim terhadap aliran-aliran lain yang berpendapat bahwa hanya mereka sajalah yang memiliki pengetahuan yang sempurna dan yang lebih tinggi artinya daripada yang lain-lain, dan pendirian mereka sekali-kali tidak dapat dan tidak mau mengakui yang lain. Sederajat demikian, agama Kristen sejak semula telah menimbulkan persoalan-persoalan baru, yaitu persoalan tentang gereja dan negara. Inilah yang antara lain dianggap oleh raja-raja sebagai alasan untuk mengajar, menangkap, dan mengusut secara kejam terhadap penganut-penganut agama tersebut. Tetapi hal ini semua tidaklah mematikan agama tersebut, melainkan malah makin menambah banyaknya penganut-penganut agama tersebut. Menurut penganut-penganut agama Kristen tadi, tidak ada kekuasaan di dunia ini yang harus ditaati dengan secara patuh, karena pertama-tama yang harus ditaati adalah perintah Tuhan. Perintah penguasa hanya boleh ditaati apabila perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Suatu aliran yang memperkuat ajaran agama ini ialah aliran skolastik, karena aliran skolastik ini menjelaskan bahwa ilmu itu harus mengabdi kepada sudah mulai sejak pada permulaan zaman abad pertengahan. Pandangan hidup itu sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama, lebih-lebih setelah agama Kristen ini diakui sebagai agama resmi daripada negara. Dan sebagai akibat daripada pengakuan ini, maka agama Kristen lalu mendirikan suatu organisasi yang kuat, yaitu organisasi gereja dengan dikepalai oleh seorang paus sebagai wakil daripada Tuhan untuk memerintah di dunia. Sebagai akibat terlebih lanjut ialah orang, juga pemeluk-pemeluk agama Kristen itu sendiri tidak mempunyai kebebasan berpikir, oleh karena segala-galanya harus tunduk kepada perintah Tuhan. Dan kalau ada perintah-perintah Tuhan yang tidak terang, yang boleh menafsirkan hanyalah pemimpin-pemimpin gereja, khususnya paus. Semua memang gereja itu hanya mempersoalkan soal agama saja, soal-soal keagamaan saja, tetapi lama-kelamaan ikut juga mempersoalkan soal-soal keduniawian, juga soal-soal kenegaraan. Menurut pandangan yang teokratis dari agama Kristen ini, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan. Juga negara itu pada hakikatnya adalah negara atas kehendak Tuhan. Kalau ada pertentangan mengenai hakikat dan sifat daripada negara, pertentangan mengenai sifat-sifat kekuasaan dan lain sebagainya, maka pertentangan itu sebetulnya adalah pertentangan atau perdebatan antara negara dengan gereja, antara raja dengan paus. Sedangkan menjadi pokok pangkal pertentangan itu tidak lain adalah siapakah di dunia ini yang dianggap sebagai wakil daripada Tuhan. Tegasnya, siapakah di dunia ini yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, yang dapat memutuskan dalam tingkat tertinggi dan terakhir, negara ataukah gereja, raja ataukah paus. Tetapi kiranya tidaklah boleh dilupakan bahwa sesungguhnya pada zaman abad pertengahan itu semua orang telah sepakat bahwa yang adalah Tuhan. Hanya saja kekuasaan tertinggi itu mempunyai pelaksanaannya di dunia ini. Siapakah yang mewakilinya, raja ataukah paus? Inilah yang dipersoalkan. Mengenai hal ini, ada yang mengatakan bahwa menjadi wakil Tuhan di dunia ini, jadi yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dunia ini adalah raja. Tetapi ada pula yang mengatakan paus. Mereka yang menjadi penganut raja itu disebut kaum legis, sedangkan mereka yang menganut paus disebut kaum kanonis. Dari masing-masing pihak ini tidak ada yang mau mengalah. Tulisan-tulisan dan perdebatan-perdebatan berkisar pada soal-soal keagamaan dan kekuasaan, tetapi harus sekali lagi kita ingat bahwa perbedaan berpikir mereka itu hanya terletak pada siapakah di dunia ini, khususnya di dalam negara itu, yang mempunyai kekuasaan tertinggi, yang dianggap sebagai wakil daripada Tuhan, raja ataukah paus. Karena baik dari kaum legis maupun dari kaum kanonis, itu kedua-duanya berpendapat bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang meliputi alam semesta ini ialah Tuhan.
Cuma pelaksanaannya di dunia ini, siapakah yang mewakili kaum legis? Mengatakan bahwa tidak hanya gereja saja yang mempunyai tugas dan tujuan etis memelihara keadilan dan ketertiban hukum, tetapi negara mempunyai juga, bahkan negara itu adanya lebih dahulu daripada gereja. Maka kekuasaan tertinggi di dunia ini harus ada pada tangan raja. Sedangkan kaum kanonis mengatakan bahwa kekuasaan yang asli di dunia ini ada pada paus, dan raja itu hanya mendapatkan kekuasaan tersebut dari paus. Jadi raja itu sebetulnya tidak memiliki kekuasaan yang asli. Oleh kaum kanonis, kekuasaan yang ada pada paus dan ada pada raja itu diumpamakan seperti halnya matahari dengan bulan, bahwa sinar yang asli itu ada pada matahari, sedangkan bulan tersebut hanya mendapatkan sinar dari matahari. Dengan timbulnya pertentangan tersebut di atas, maka akibatnya lalu ada dua macam hukum, yaitu satu, hukum yang mengatur soal-soal kenegaraan atau keduniawian. Dua, hukum yang mengatur soal-soal keagamaan atau kerohanian. Dengan demikian juga terdapat dua macam kodifikasi hukum, yaitu satu, kodifikasi hukum yang diselenggarakan oleh Raja Theodosius dan juga oleh Raja Justinanus. Ini adalah kodifikasi daripada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh negara. Kodifikasi ini disebut corpus juris. Dua, kodifikasi yang diselenggarakan oleh Paus Innocentius. Ini adalah kodifikasi daripada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh gereja. Kodifikasi ini disebut corpus juris canonici. Yang penting bagi kita adalah corpus juris karena ini mengenai peraturan-peraturan dari negara. Corpus juris ini terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Institution. Ini adalah sebuah ajaran tetapi mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang. Kalau dalam undang-undang itu mengenai sesuatu hal tidak terdapat pengaturannya, maka pengaturan mengenai hal tersebut dapat dilihat di dalam institut tadi. 2. Pandekten. Ini sebetulnya hanya merupakan penafsiran saja dari para sarjana terhadap suatu peraturan. 3. Kondek. Ini adalah peraturan-peraturan atau undang-undang yang ditetapkan oleh raja. 4. Novalen. Ini adalah tambahan-tambahan daripada sesuatu peraturan atau undang-undang. Kesatu, negara menurut Epicurus itu adalah merupakan hasil daripada perbuatan manusia yang diciptakan untuk menyelenggarakan kepentingan anggota-anggotanya. Masyarakat tidak merupakan realita dan tidak mempunyai dasar kehidupan sendiri. Manusialah sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat yang mempunyai dasar-dasar kehidupan yang mandiri dan yang merupakan realita. Jadi menurut Epicurus, yang hidup itu adalah individunya, yang merupakan keutuhan itu adalah individunya, sedang negara atau masyarakat adalah buatan daripada individu-individu tersebut. Jadi sama dengan benda yang mati dan merupakan suatu mekanisme, maka yang harus diutamakan adalah individunya. Kepentingan individulah yang pertama-tama harus dipenuhi, sebab individu inilah yang menciptakan negara. Oleh karena itu, kalau kepentingan individu terpenuhi, ia akan menjadi kuat, dan demikian pula lah keadaan negara yang diciptakannya. Negara diciptakan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi negara hanyalah merupakan alat saja untuk dapat melangsungkan hidupnya. Dalam hal ini menurut Epicurus, negara itu mungkin dibuat oleh manusia dengan secara sengaja atau mungkin hanya secara kebetulan saja. Tetapi bagaimanapun juga negara itu pasti untuk kepentingan manusia, dan tugas negara hanyalah melayani manusia. Jadi pada hakikatnya negara adalah merupakan alat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sedangkan tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban dan keamanan, dan untuk terselenggaranya ini orang harus menundukkan diri kepada pemerintahan yang bagaimanapun bentuk dan sifatnya. Maka menurut Epicurus, tujuan
Negara itu selain menyelenggarakan ketertiban dan keamanan adalah menyelenggarakan kepentingan perseorangan. Jadi berarti menyelenggarakan keenakan pribadi, tetapi dijelaskan oleh Epicurus bahwa yang dimaksud dengan keenakan pribadi itu bukanlah keenakan yang bersifat materialistis. Meskipun ini kadang-kadang harus diusahakan juga, melainkan yang penting adalah keenakan yang bersifat kejiwaan untuk kerohanian. Oleh karena keenakan ini sifat lebih langgeng atau abadi bila dibandingkan dengan keenakan yang bersifat materialistis.